وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana zidna 'ilman wa rzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim waj'alna min 'ibadikas shalihin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Misfalah, ya, Al-Misfalah. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan para pengurus kita Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa kepada para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita Allah senantiasa berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan rezeki, dan Allah berikan kebahagiaan serta keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mubarak alaih, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya, karena pertama kali saya ke sini ke Al-Misfalah gitu. Nah, sebenarnya kalau lewat Kayu Manis sering gitu ya, cuma ke sini pertama kali ya, Al-Misfalah. Padahal sama-sama orang Bogor gitu. Orang Bogorna sami gitu, sarua gitu. Alhamdulillah sami ieu lagi jadi kunutna sami, wiridana sami, jadinya benten-benten saeutik lah gitu ya. Nama saya Muhammad Syauqi Ilallah, panggilannya Syauqi, ya, panggilannya Syauqi. Kalau domisili tinggalnya di Bubulak sekarang. Kalau asalnya orang Cibatok, orang Cibungbulan, gitu. Jadi orang lembur lah, orang lembur. Kebetulan tinggalnya di Bubulak kayaknya gitu ya. Aktivitas sehari-hari, pendidikan abi teh mondok di Darut Tafsir di Cibanteng. Mungkin aya nu sapondok itu Salma Mater Darut Tafsir di Cibanteng, ajengan Mawais Tehori Abdurrahman, 6 tahunan di sana. Setelah di sana mondok di Demak, ngafalin Quran selama 4 tahun sampai dengan selesai di Demak, beres langsung ngajar di Bubulak sampai dengan sekarang gitu. Ya, kalau kuliah di Al Hidayah dan sekarang sedang S2 kalau sekarang kuliahnya. Ya. Jadi ya mondoknya sebentar lah, nggak terlalu lama, mungkin ustadz yang lama mungkin mondoknya gitu ya. Kalau untuk aktivitas harian selain sebagai di Idaroh juga, ya, kami juga, saya selaku ketua metode UMI di Bogor. Jadi mungkin yang anak-anaknya pakai metode UMI di sekolahnya, nah, alhamdulillah saya sebagai ketua metode UMI di Bogor dan Sukabumi. Sehingga punten memang biasanya setiap hari Ahad itu agendanya tahsin biasanya. Ya, misalkan besok tuh di minggu depan di perumahan alumni PB, nah di situ tahsin Rocky, rombongan aki-aki, nah gitu ya, khusus yang sudah lewat usianya gitu ya, usia pensiun gitu ya. Itu biasanya tahsin ya, di tahsin. Jadi selain di Idaroh, di metode UMI juga di beberapa sekolah membina tahsin terutama. Kebanyakan membinanya adalah di bidang Al-Quran, baik di bidang tahsin, di sifatul huruf, makharijul huruf, dan semuanya yang terkait dengan Al-Quran, seperti itu. Maka ketika kami diamanahkan untuk ngisi kajian subuh di sini di Al-Misfalah itu, temanya anonnya temanlah gitunya, bebas gitu, apa ngaji wae gitunya. Membahas sifatul huruf gitu misalkan ya, membahas Al-Fatihah misalkan,
dan lain sebagainya. Nah nanti kita sama-sama bareng-bareng ya. Nah itu sedikit perkenalan. Kalau istri masih satu ya, tergabung dalam ISIS, Ikatan Suami Istri Satu ya. Dan kalau anak, alhamdulillah kalau anak sudah ya nggak terlalu banyak lah, baru 6 ya. Baru 6. Ibu baru 6. Ada yang mau nambah anaknya? Nah, silahkan minta ke bapak gitu ya. Baru 6. Kalau usia masih 30-an. Masih 30-an ya. Jadi getol lah bikin anak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih di momen Idul Adha. Idul Adha, mungkin kita tadi nggak takbiran karena sudah habis hari tasyriknya kemarin ya. Tasyriknya habis. Dan di momen Idul Adha ini para jamaah sekalian banyak sekali yang menjelaskan terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu fenomenal. Yang dalam tanda petik Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu muncul sudah nama wani gitu ya. Wani mencit anak sorangan gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan pernyataan Nabi Ibrahim sendiri sebelum diberikan Nabi Ismail. Ketika dipuji oleh malaikat, Nabi Ibrahim puji malaikat tuh, wah hebat nih, ibadah kepada Allahnya luar biasa, pengorbanan ke Allahnya luar biasa. Ini campur sari nggak apa-apa bahasanya ya. Di sini Sunda kan ya, Ustaz Sunda ya sini. Hah? Sawara ya, Sunda Sawara gitu ya. Jadi Indonesia aja gitu ya. Takutnya saya ngomong Sunda, ngomong naon cara bahasa Inggris gitu ya. Sunda Sawara banyak. Alhamdulillah. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika dipuji oleh malaikat dipuji, maka Nabi Ibrahim itu dalam tanda petik sampai mengucapkan seperti, andaikan saya punya anak, saya akan sembelih anak saya. Wah, bahasanya gitu. Kalau bahasa kitanya. Maka ketika punya Nabi Ismail alaihissalam yang sangat dicintainya, ya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail dan digantikan dengan domba, dengan kambing. Akhirnya jadilah syariat kita untuk motong kambing atau motong kurban gitu ya. Nah di sini sedikit kita membahas terkait dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa pahami bersama bahwa Nabi Ibrahim itu kehidupannya lika-likunya sangat banyak. Ingat, Nabi Ibrahim istrinya 2. Istrinya 2. Karena ada alasan istrinya 2. Alasannya apa? Belum punya anak. Jadi kalau bapak belum punya anak, ada alasan punya 2 gitu. Enggak Bu ya. Kalau belum punya anak ada alasan biar punya anak gitu, doa yang banyak gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam kisahnya itu tidak luput dari doa. Semua kisahnya ada doa-doa yang luar biasa yang bisa kita adopsi, yang bisa kita panjatkan doa-doanya, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam secara tidak langsung. Seperti halnya tadi waktu kami berdoa, ada salah satu doa Nabi Ibrahim yang fenomenal. Apa doanya? Saya bahas 4 doa. Doanya banyak sebenarnya, 4 doa. Yang pertama doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah meminta keturunan. Meminta keturunan yang solih. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak dari golongan orang-orang yang solih. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya minta keturunan doang. Kalau bahasa kita mah kita nggak punya anak, ya Allah nyuhunkeun anak, ya Allah minta anak misalkan gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim lebih menitik beratkan punya anak yang soleh. Karena kalau anak toleh, wah cilaka 12. Ini anaknya harus soleh. Maka Nabi Ibrahim membuat doa yang satu paket. Rabbi habli minas solih. Dan kita bisa panjatkan doa itu setiap hari. Mungkin kita sekarang sudah punya anak banyak misalkan ya. Ustaz, saya udah punya anak banyak. Keturunan kita ke bawahnya. Cucu kita, cicit kita, buyut kita, jenggawar yang udah gantung siwur ke bawahnya gitu ya. Nah itu kan tandanya di situ kita minta keturunan yang
yang soleh. Di sini Nabi Ibrahim tidak egois, tidak melihat saya tuh soleh sendirian, tidak, tapi ingin memiliki keturunan yang soleh juga. Makanya khususnya ibu nih, ibu harusnya doanya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena doa ibu itu cespleng, kalau bahasa Jawa itu cespleng doanya. Kata Gus Mus ya, guru saya, kata beliau, doa ibu itu cespleng sampai tembus langit ketujuh. Jadi kita kan biasa minta doa ke kiai nih, ya minta doa ke ustadz, ke kiai, tat minta doanya gitu, pakai air begini minta doanya, ditiupin, puah gitu, airnya gitu. Padahal ibunya masih ada, minta doa saja ke ibunya, ibunya kasih air gitu, bu doain bu, gitu, bacain Fatihah, biar saya rezekinya berkah, biar saya punya keturunan, biar saya apa gitu, sebutkan ke ibunya. Ditiup punya, lebih manjur daripada wali sekalipun. Itu doa ibu. Maka di sini ketika kami menjelaskan terkait dengan doa, ini yang lebih mantap adalah kalau apalagi ibunya yang mendoakan setiap hari. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Nabi kecurik gitu ya, sampai nangis gitu, minta keturunan yang solih. Bisa jadi punten, anak kita di rumah sholatnya hese misalkan, ya. Ini mayoritas ya. Tat dibangunin susah sholat, susah banget dibangunin. Pas waktunya adzan disuruh sholat marah, ya. HP terus kerjaannya. Padahal bapak ibunya juga HP gitu ya. Terus kita bingung bagaimana ya cara agar anak kita sholat. Lupa dengan doa. Maka doa terlebih dahulu. Yang nomor satu bagi saya intinya doa. Rabbi habli minas sholihin, itu yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu meminta kepada Allah keturunan yang solih. Yang kedua, Nabi Ibrahim meminta perlindungan untuk negeri. Ya, kalau kita kan kebanyakan egois, mintanya untuk keluarga doang, tidak untuk negara Indonesia misalkan gitu. Ya Allah, sehatkan keluarga saya, sehatkan bapak saya, ibu saya, Pak Le, Bu De, Mamang, Ua. Tapi tidak mendoakan misalkan saudara atau yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua yang lagi bermasalah sekarang misalkan gitu ya. Sedangkan Nabi Ibrahim itu mendoakan negeri dulu. Apa doanya? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan, ya Allah berikan, anugerahkan negeri yang sejahtera, yang makmur, yang tenang, dan jagalah anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah di situ Nabi Ibrahim, kenapa demikian berdoa? Karena saat itu Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Sayyidah Sarah, ya istrinya, maaf Sayyidah Hajar istrinya, di gurun gersang, ditinggalin, bayangin coba. Di gurun gersang, belum ada apa-apa, ditinggalin atas perintah Allah. Sehingga pas diturunkan di unta, langsung ditinggalin. Akhirnya Sayyidah Hajar itu bilang ke Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Sampai dipanggil-panggil, kalau kita, suamiku gitu. Gak nengok-nengok Nabi Ibrahim. Saking patuhnya kepada Allah. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Jadi pas ninggalin gitu, dikejar sama Sayyidah Hajar tadi, suamiku, nggak nengok-nengok. Akhirnya Sayyidah Hajar bilang, apakah ini perintah Allah? Ngangguk gini doang. Ya sudah, kalau perintah Allah, samina wa ta'ana. Sayyidah Hajar berdoalah Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di situ Nabi Ibrahim sangat cerdas, karena meyakini bahwa ketika negara itu makmur, negara itu tenang, negara itu jauh dari perang, ibadah juga nyaman. Kayak kita di sini nih, ibadah, ada yang datang bawa parang, ada bom, misalkan ada apa, kan gak nyaman. Maka Nabi Ibrahim berdoa untuk negeri dulu, agar negerinya tenang, kita ibadahnya juga tenang. Dan di situ sekali Nabi Ibrahim tetap berdoa agar anak cucunya tidak menyembah berhala. Sekali Nabi Ibrahim, maka beliau tidak egois. Tidak misalkan saya tuh nabi, saya tuh soleh,
tetap Nabi Ibrahim senabi-nabinya mulia semulia-mulia beliau sebagai Khalilullah tetap takut anak cucunya nyembah berhala. Makanya berdoa kepada Allah. Maka kita, apalagi kita nih, ya udah nggak ada jaminan surga gitu ya, ibadah ya sakadaek gitu ya, saka lah gitu metode sakadaek kalau kita ibadah tuh ya. Jadi kadang rajin, kadang malas, banyakan rajinnya, banyakan malasnya. Malasnya, udah nyadar lagi, banyakan malasnya. Mintanya masuk surga, Firdaus, ya Allah ya Karim, luar biasa kita mah ya. Surga Firdaus ditanya sehari baca Quran berapa? Tara maca tat, surga Firdaus, tara maca Quran gitu ya. Sedekah, tara sedekah, jemaah jarang-jarang, tapi masuk surga Firdaus itu kita. Gitu. Nah, Nabi Ibrahim saja berdoa agar anaknya itu tidak menyembah berhala atau tidak menyembah selain Allah. Gitu. Maka kita harusnya lebih banyak berdoa lagi. Karena kemungkinan anak cucu kita itu tantangannya lebih besar. Lebih besar tantangannya. Contohnya apa? Di masjid yang usia 15 tahun banyak nggak? Sedikit kan? 17 tahun sedikit. Yang banyak usia 50, 60, bahkan kata anak muda mah wajar. Itu mah wajar, udah inget mati. Udah inget mati wajar kan? Bahkan saya ingat di Lemor, abi di Lemor, di Carutan ya, Carutan Udik abi teh di Cibunggulang di kampung. Itu ada 5 aki-aki, itu asli aki-akinya asli itu mah, usia 70-80 tahun gitu ya. Itu setiap maghrib ngawangkong kalau bahasa Sunda mah. Nggak siapa sih ngawangkong ya. Jadi ngobrol sambil ngabako. Habis maghrib biasa di teras masjid. Ngabako dari rame Rocky, nomor aki-aki tadi tinggal sendirian. Nyalindung ngena tiangin. Bahaji, saya masih ingat Haji Ujang Jaja itu. Bahaji, yang lainnya mana? Gus Maraot. Udah meninggal semua, tinggal sendirian. Yang ahli azan Akimawi, saya masih hafal makanya. Kalau adzan subuh Akimawi kayak gitu. Makanya subuh sedikit. Soalnya yang adzan aki-aki. Kurang semangat adzannya jadinya. Akimawi mana? Maut. Iya maut. Sampai tinggal satu yang rajin jemaah. Yang pemudanya nggak ada. Sedikit. Makanya tantangannya lebih besar kita itu. Lebih besar agar anak cucu kita mau ke masjid, nggak usah jauh-jauh deh ke masjid kita, nggak usah ngajak anak tetangga, anak kita sendiri paksakan untuk jamaah di masjid. Mau duit, mau jemaah itu. Ya kali-kali kita lah nggak ngasih duit kalau nggak jemaah misalkan. Oh ya orang kata Nabi aja, fadribu, pukul kalau tidak mau sholat. Bahkan saya bawa kitab Tanqihul Qaul ini padahal ya. Saya tadi mau ngaji kitab di Tanqihul Qaul ya. Jadi kalau tetangga masjid gak sholat di masjid sama dengan tidak sholat. Ya. Jadi kalau tetangga masjid, rumah kita tetangga masjid nih, sholatnya harus di masjid. Itu ada. Disebutnya bukan tidak sholat, tidak sempurna. Gitu. Jadi kalau ada kata la, bukan tidak sholat, tapi tidak sempurna. Seperti la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Ya. Itu khusus tetangga masjid. Tetangga masjidnya yang mana? Radius bisa 40 rumah di sini, tetangga masjid itu. Bukan yang nempel doang, bukan. Tandanya harus sholat di masjid. Dan kakek kita itu membiasakan kita itu untuk sholat di masjid. Kenapa kita tidak? Mungkin kita kurang doa. Padahal ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka di sini Bapak dan Ibu semuanya, khususnya ibu nih ya, ibu, doakan anaknya. Ya Allah anak saya biar sholat di masjid gitu. Coba saya bertanya, pernah nggak doa ke Allah minta anaknya sholat di masjid 5 waktu? Nggak pernah kayaknya ya. Minta untuk diri sendiri. Ya Allah jadikan saya kebanyakan. Pak Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana min ibadika sholihin, min ibadika syakirin, min ibadika zakirin, min ibadika sabirin, min ibadika mutawakkilin. Kan banyak doanya tuh. Jadi jadikan saya, anak cucu saya, istri saya,
sebagai bagian dari golongan orang solih, ya. Golongan yang ahli bersyukur, golongan yang ahli berzikir, ya, dan seterusnya. Kita banyak-banyak berdoa. Kenapa? Bisa jadi tiba-tiba anak kita kepada ke masjid pas kuliah di Bandung atau di mana, jadi ahli jamaah di masjid. Berkat doa dari kita. Bisa jadi tidak merasakan di daerah kita sendiri, di Kayu Manis tuh kok anak kita kok jarang sholat, kayak pas daerah lain kok jadi pelopor jamaah misalkan. Itu berkat doa dari orang tua. Jadi jangan sepelekan doa. Ya. Jadi yang kedua tadi doa Nabi Ibrahim adalah doa untuk kemakmuran negeri. Yang nomor 3 doa Nabi Ibrahim itu adalah terkait dengan agar mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Coba di sini siapa yang pernah doa itu? Bu? Halo, Ibu ada nggak? Bu? Pernah doa Rabbi ja'alni muqimas sholati enggak? Nggak kedengeran nih. Pernah? Sering atau jarang? Oh jarang, pantas anaknya jarang di masjid. Maka ini tips ya, tips untuk kita agar anak tuh rajin sholat. Ini rajin sholat, tipsnya rajin sholat. Doa itu dibaca setiap hari. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lanjutannya kan Rabbana wa taqabbal du'a, kan gitu. Doa baik bapaknya, baik ibunya. Kalau bisa doanya di samping anaknya. Jadi anak kita lagi tidur, kita sholat tahajud, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbi ja'alni, diulang-ulang terus doanya. Jangan cuma sekali. Syukur-syukur bisa 10 kali, 50 kali, atau seperti zikir kepada Allah. Karena saya dapat ijazah doa dari guru saya, khusus doa orang tua agar duitnya banyak. Emaknya kalau duitnya banyak, semangat biasanya. Agar duitnya banyak, bisa punya mobil gitu, bisa punya motor bagus gitu. Doa orang tua yang paling mantep itu, yang paling mantep setelah azan. Setelah azan. Jadi beres azan kan doa. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 10 kali baca doa. 10 kali. Oh, Ustaz panjang banget itu 10 kali. Gini aja caranya. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Terakhirnya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 10 kali. 5 kali dengar azan, berarti doanya berapa kali? 50 kali. Bahkan guru saya berpesan ke saya, doalah untuk kedua orang tua seperti antum berzikir, pakai tasbih. 100 kali. Paling saya mah habis sholat cuma sekali doang itu juga. Rabbighfirli wal. Kadang dilewat sekarang mah, nggak ada doa untuk orang tua. Saya kadang suka kecewa tuh kalau ada ustadz doa gitu, langsung doanya. Nggak ada Rabbighfirli atau Rabbana ighfir lana. Bagi saya itu doa cespleng, doa mustajab. Kalau mau doa mustajab harus ada doa Rabbighfirlinya bagi saya. Kenapa? Karena mendoakan orang tua. Karena ada berdoa salah satunya ada hamdalahnya, ada sholawatnya, ada doa untuk orang tua, ada wali jami'il muslimina wal muslimat. Itu doa. Doa panjang ditutup wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu insya Allah doanya mustajab. Kenapa? Pintu langitnya dibuka semua, terbuka semuanya. Nah, maka kembali lagi ke Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati. Di sini tandanya sekali Nabi Ibrahim pun takut anaknya tidak sholat. Karena sholat itu syariat semua nabi. Bedanya kalau di kita 5 waktu. Nabi yang lain saya nggak tahu berapa kali. Makanya ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan Isra Mi'raj ya, ketika Isra Mi'raj itu mendapatkan 50 kali sholat, kata Nabi Musa, nggak kuat umat ente mah, umat anak aja nggak kuat. Kata Nabi Musa kan gitu, minta keringanan lagi. Tandanya zaman Nabi Musa ada sholat, cuman dengan berbeda-beda sholatnya.
Entah berapa kalinya Allah alam, saya nggak tahu. Sampai ke 5 kali akhirnya. Dan 5 kali ini, nah ini nih, kan harusnya 50. Jadi 5 kan. Berarti kalau bahasa kita mah itu ngurangnya hampir 10 kali lipat lah berkurangnya. Sehingga akhirnya apa? Ibadah 1 kali dibalasnya 10 kali. Man jaa'a bihi hasanatun falahu asyru itu amsalihha. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Semua kebaikan Allah balas menjadi 10. Itu harusnya kan 50 tadinya ya. Sama dengan 50 juga kita. Sholat 5 kali sama dengan 50 kali. Karena dibalasnya 50 tadi. Per sholatnya 10, maaf. Maka semua amal kita berbalas 10. Nah di sini Nabi Ibrahim tidak egois. Tidak saya itu soleh sendiri, tapi anak saya juga harus sholat. Bukan saya dong yang rajin sholat, tapi anak saya harus sholat juga. Maka di dalam kitab Kaifa Tarbiyatul Aulad, ya, bagaimana mendidik anak, itu ada dikatakan bahwa agar anak kita bagus. Ini saya bicara anak ya, karena kebetulan saya juga biasa di parenting gitu ya. Ini juga bikin tema, saya bingung mau tema apa gitu. Saya kesini tuh bawa kitab 2 sebenarnya. Ini ada kitab Arba'in Nawawi ini, Al-Wafi, kitab gitu. Takutnya mau kajian kitab, buah kitab misalkan gitu. Mau yang tematik, saya bawa laptop gitu. Kajian apa gitu. Tapi berpikir tadi, kepikirannya sebelum sholat tadi di situ. Ya, momen Idul Adha berarti cerita tentang Nabi Ibrahim. Ngambil doanya. Ya, mudah-mudahan belum pernah dibahas gitu. Mudah-mudahan. Ya, udah pernah dibahas belum masalah doa? Belum ya? Biasa kalau cerita kan biasa dibahas, cerita nyembelih, cerita apa dibahas. Saya tentang doa saja. Doa. Kembali lagi para jamaah sekalian. Jadi pentingnya doa bagi kita. Nabi Ibrahim pun berdoa. Kalau di kitab Kaifa Tarbiyatul Aulad dikatakan bahwa kalau kita ingin mendidik anak kita, itu harus ada yang pertama qudwah dulu. Qudwah, apa itu qudwah? Teladan. Harus ada keteladanan dari orang tua. Kalau anak mau rajin sholat, bapaknya harus rajin sholat. Anak mau baca Qurannya bagus, bapaknya harus bisa baca Quran. Kalau bahasa kita begini, di rumah itu coba ibadah-ibadah kita ditunjukkan di depan anak. Jangan gaya, waduh, ini mah ibadah takut teriak, masa riak ke anak gitu kan, nggak nyambung banget gitu. Zaman kita kecil nih ya, waktu kita kecil mau sedekah di masjid, biasanya bapak kita nyuruh siapa? Anaknya. Cek, masukin koropak. Set. Itu mengajarkan bahasa kita mah, nih masukin koropak agar ke depan dia sendiri yang masukin koropak. Ayo kita ajak sholat ke masjid. Ya kalau bahasa kita mah jangan kita ngomong ke anak itu, nah sholat, kalau nggak sholat masuk neraka, jangan begitu. Tapi sampaikan ke anak kita, nah yuk kita bareng-bareng masuk surga, kita sholat bareng-bareng, itu yang terbaik. Yang pertama tadi qudwah, teladan. Maka agar anak kita bisa melihat atau bisa beribadah kepada Allah, itu harus melihat bapaknya dulu. Ini bapak saya bahasannya, khusus bapak. Kenapa bapak? Bapak itu seperti hakim. Di rumah seperti hakim. Ibu itu seperti jaksa. Jaksa penuntut. Jadi ini ibu biasanya ya, punten Bu ya. Jadi ibu itu udah ngajarin seharian misalkan. Anak itu minumnya duduk. Seharian ngajar dari pagi sampai malam. Kalau anaknya mau minum, nah duduk ya. Sambil duduk minumnya, sambil duduk seharian ngingetin lebih dari 10 kali. Minum sambil duduk. Bapaknya pulang kerja malam. Pas malam, anaknya mungkin lagi nonton TV atau lagi apa gitu. Minum sambil berdiri. Hilang ajaran ibu sehari. Bapak aja minum berdiri, masa saya suruh minum duduk? Hilang ajarannya. Maka harus ada kerjasama, kalau bahasa kerennya sinergi, wah gitu bahasa. Harus ada kerjasama antar suami, istri. Bu, biar anak kita jemaah, gitu ya. Coba ibu sholatnya di samping anak kalau subuh, biar anaknya ngelihat.
Jujur saya pribadi, saya cerita nggak usah jauh, saya pribadi saja. Saya diasuh oleh nenek saya di Cibatok, oleh nenek. Nenek saya abidah, ahli ibadah, karena sudah wafat ya, abidah. Jadi setiap saya melihat nenek saya, kalau muncul sudah melilir, lilir bahasa Indonesia kan lilir. Hah? Saya nggak tahu tuh bahasa Indonesia apa, lilir lah gitu ya. Jadi bangun cuma pengen pipis, pengen minum gitu ya. Jam 2 malam. Kan jamnya udah ada gitu ya, bisa ngelihat jam. Setiap bangun malam, nenek saya lagi sholat. Terus saya pas bangun nenek udah salam gitu, "Mak, hai nginum." Cokotkeun nginum. Nginum, sare deui, tidur lagi sih. Bangun lagi, lilir lagi, masih sholat. Sampai subuh masih aja di tempat yang sama. Saya mikir, sholat apa sih lama amat ini? Terus akhirnya sampai saya kelas 3 SD, saya nggak bisa bangun jam 2, nggak bisa tidur lagi. Nenek saya bilang begini, "Ki, nggak bisa sare, nggak bisa, gue bisa nek, mau ikut sholat nggak?" "Iya mau ikut," katanya. Wudhu. Kelas 3 SD, saya diajari sholat wudhu dulu. Ayo wudhu, beres wudhu, sholat syukur wudhu helanya. Syukur wudhu, niatnya nggak? Niat sholat syukur wudhu karena Allah Akbar. Baca naon? Qul ya qul huwa. Andalan kan ya, surat andalan. Trikul ya. Qul ya qul. Saya baca qul ya qul. Beres syukur itu apa? Sholat tahajud, niatnya begini. Usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Niat kaula sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Qul ya qul huwa lagi. Sholat hajat, diajarin semua sholat saya di situ. Udah beres capek mah, sare deui. Itu membekasnya ketika saya pulang ke Banten ke bapak saya. Pas ke Banten, saya bangun jam 2, saya sholat sendiri. Kelas 3 SD. Saya bangun, saya mandi jam 3 itu, saya sholat tahajud sendiri gitu. Itu memorinya ada di sini. Di situ. Kenapa? Karena sudah diajarin sama nenek. Dan kebetulan pas jam 3 bangun, gak bisa tidur. Ngapain gak bisa tidur? Dulu kan gak ada HP. TV juga jam begitu gak ada tontonan. Mau nonton apa jam 3 malam? Kan gak ada. Sholat gitu. Kos ajaran emak kamari, sholat saya. Bapak saya bangun. Sholat malam anak saya. Habis itu saya tidur, bangun jam 6, gak sholat subuh. Karena masih kecil. Nah di situ mengajarkan bahwa qudwah itu penting. Contoh itu penting. Coba bapak semua nih, kan tidurnya ya kamarnya beda memang ya dengan anak gitu. Coba sesekali sholat di samping anak sholat tahajudnya, samping anak sholat tahajud, Masya Allahu Akbar samping anak. Pas anak lilir gitu ya, bapak orang bersolat. Itu sekali, 2 kali, ke sekian kalinya timbul takjub ke orang tua. Ditanya di sekolah, "Bapak maneh biasana naon?" "Sholat bapak orang mah." Wah, langsung. "Hobina naon?" "Zikir." "Baca Quran bapak orang mah." "Pokoknya kalau saya bangun tidur, sholat bapak orang." Lagi sholat. Kan itu memorinya bagus. Di anak kita bagus. Dan akhirnya anak ingin meniru seperti bapaknya. Kenapa? Kalau bahasa kerennya, kita tuh role model. Role model itu contoh yang terbaik bagi anak, bukan kiai, bukan kita, orang tua. Kalau di kiai mah kiai nggak kelihatan sholat tahajudnya, nggak kelihatan doanya, nggak kelihatan tahajudnya kiai mah, karena haibahnya gede, alim, maka diikuti oleh santri. Tapi orang tua itu terlihat oleh kita langsung. Selain yang pertama itu qudwah, contoh. Ini yang jarang ada ya, qudwah itu jarang terbahas, mencontohkan. Jadi punten kalau ibu mau keluar rumah, di rumah tuh baca Quran yang kenceng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Anak pergi sekolah. "Bu, sekolah dulu ya." "Iya." Keluar. Shadaqallahul azim. Udah keluar. Cuma memperlihatkan doang. Jadi tolong ibadahnya dilihatkan di depan anak.
baca Qur'annya, sedekahnya, bahkan zakat fitrah bawa anak. Nih, anak zakat ya. Coba tangannya ke sini. Ayo niat bareng-bareng. Jangan bapaknya doang. Ya, nawait zakat fitrah an waladi. Anaknya ikutan. Ayo ikutan megang. Ayo niat bareng-bareng, niat saya zakat fitrah untuk diri saya. Diajarkan oleh kita. Itu akan membekas di hati anak. Yang kedua, setelah qudwah itu adalah mau'idhah. Mau'idhah, paham lah mau'idhah. Nasihat. Kan kita mah kebanyakan nasihat doang. Nyontohin mah enggak, kan gitu. Ulah main HP wae, jangan main HP terus. Itu kalau anak kecil ngomong, "Bapak main HP terus." Kok saya nggak boleh? Kan gitu. Tidurnya jangan terlalu malam, Bapak bergadang terus. Kok saya nggak boleh bergadang? Kan gitu anak-anak. Karena nggak bisa ngelawan, anak itu nggak bisa ngomong ngelawan gitu, dipendem, berontak akhirnya dengan tidak mau nurut kepada orang tua. Etak didinya tak. Kenapa anak kita nggak mau nurut? Karena kita meminta sesuatu yang tidak kita lakukan. Ya, jangan nonton TV, jangan lihat HP pas makan misalkan gitu. Bapaknya lagi makan sambil WA. Itu terlihat oleh anak ngomong kata anak itu. Sekali 2 kali oke, sampai ke 10 kali. Jangan lihat HP, bodo amat ah. Begitu anak tuh, karena ngelihat siapa contohnya. Contohnya seperti itu. Kita mau idho saja. Maka ketika meminta sesuatu, usahakan sesuatu itu sudah kita kerjakan. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya dikatakan bahwa kalau kita ingin memberikan nasihat kepada seseorang, usahakan nasihat itu sudah kita jalankan. Kenapa demikian? Agar kata-kata kita menjadi kata-kata hikmah untuk anak kita. Kata-kata hikmah langsung dijalankan. Nah, nggak boleh itu ya. Iya Bu, langsung dijalankan. Kenapa? Ibunya sudah menjalankan. Karena dia konsisten. Saya punya kisah soalnya tentang ini. Kisahnya dari Madura. Madura itu yang terkenal kiainya siapa? Syekh Khalid Bangkal Madura. Saya punya kisah Syekh Khalid Bangkal Madura terkait dengan Ihya tadi. Ya. Jadi Syekh Khalid Bangkal Madura itu pernah memiliki santri. Jadi ada seorang santri, ada orang tua. Ini cerita dari guru saya tentunya ya, dari guru saya. Jadi ada orang tua itu anaknya suka permen gula. Baheula gulalinya. Jadi baheula gula disangrai kan jadi permen gula tuh dulu ya. Ada anak suka permen gula. Ibunya sering melarang nih, "Nak, jangan makan permen gula terus." Masih ompong gitu. Dilarang, tapi tetap anaknya kadang beli di luar yang dibentuk-bentuk tuh ya. Pokoknya nggak setiap orang tuanya melarang digubris sama anaknya. Tetap dia suka permen gula tadi. Habis itu singkat cerita, mondoklah si anak ke Syekhul Bangkal ke Madura. Pas mondok ke sana, ke Syekhul Bangkal Madura itu, ibunya bilang, "Kalau Pak Kiai, anak saya tuh suka permen gula, bisa nggak diingetin biar nggak makan permen gula lagi buat kesehatan dia gitu." Kata Pak Kiai, "Nggih, udah gitu dah, nggih." Singkat cerita, setelah sekian bulan, mungkin setahun mungkin ya, lebaran, pulang anaknya. Kira-kira kalau anak pulang, kita suguhinnya apa? Coba Bu, nih kalau anak pulang mondok, lama gitu pulang mondok, yang disuguhin apa kira-kira depan anak? Nah, betul sekali, kesukaannya. Ingat kan, walaupun sudah dilarang, tetap dia suka permen gula. Disuguhin permen gula, nggak dimakan sedikit pun. Saya sudah tidak makan, maaf Bu, udah nggak makan permen gula lagi. Di situ ibunya jelek aja. Ini kesukaan dia, saya larang tetap suka gitu. Kok sekarang tidak makan permen gula lagi? Kok nggak makan permen gula? Kenapa? Kata Pak Yai, jangan makan permen gula. Bagian Pak Yai baru beberapa bulan nurut, saya udah bertahun-tahun nggak nurut ini. Datang ke Syekh Khalil tadi. Pas datang tanya,
Kalau Pak Kiai, tipsnya apa nih? Kok anak saya langsung nurut sih Pak Kiai? Padahal baru beberapa bulan. Kok saya nggak nurut-nurut nih? Kata Pak Kiai. Nah ini nih, kuncinya di sini. Kata Pak Kiai, ketika saya meminta anak ibu untuk tidak makan permen gula, saya mengazamkan diri saya tidak makan permen gula selamanya. Tuh. Jadi ketika mau ngomong gini, nah jangan makan permen gula ya, itu sudah mengazamkan dirinya tidak mau makan permen gula. Saya mengazamkan diri saya nggak mau makan permen gula lagi. Nasihat langsung ke anaknya, langsung dapat. Jadi kata-kata hikmah tadi. Kata-kata hikmah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak pengen nurut dengan kita, anak pengen nurut nih, di Quran ada berarti. Di Quran ada. Di Quran tuh ada. Semuanya ada di Quran semuanya. Di surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kita diberikan perkataan yang berbobot, perkataan yang berat. Caranya apa agar perkataan kita berbobot, perkataan kita sakila berat tadi? Dari awal, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat malam, tahajud yang rajin. Jadi kalau bapak ahli tahajud, ibu ahli tahajud, yang di dalam tahajud itu baca Quran, baik di dalam sholatnya atau di luar sholatnya ada bacaan Qurannya, nasihat ke anak langsung diaminkan sama anak. Nasihat, ya langsung itu anak-anaknya. Bisa jadi kita itu nasihat dong tahajud malas, tara. Tahajud jarang, apa jarang. Nasihat pengen didengerin, perkataan pengen berbobot. Nah itu susah kalau kita. Ya, itu nomor 2, mau itu. Nomor 3, adiyah. Adiyah itu pembiasaan. Jadi buat jadwal harian. Contoh gini, simpelnya. Kalau di rumah saya, simpelnya. Misalkan adalah family time, ngaji bareng-bareng pada maghrib. Pada maghrib sampai isya, itu nggak ada HP, nggak ada TV, semuanya ngaji bareng. Mau ngaji masing-masing di kamar, ataupun di ruang tamu bareng-bareng. Pegang Quran. Bapaknya pegang Quran, ibunya pegang Quran, semua anaknya pegang Quran. Ayo ngaji bareng-bareng, habis maghrib sampai isya. Udah itu aja, dijadwalkan. Jadwalkan terus setiap hari. Kalau nggak habis subuh nih, habis subuh sampai jam 6 itu nggak ada HP, nggak ada TV. Yuk kita ngaji bareng-bareng di rumah. Ibunya misalkan ngaji atau masak, anaknya ngaji semua, tapi nggak ada yang pegang gadget. Itu namanya adiyah, pembiasaan. Ya. Setelah pembiasaan tadi, nanti yang keempat kelimanya ada. Nah kembali kepada doa. Tadi ada doa Rabbi ja'alni muqimas shalat min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang bertawakal penuh kepada Allah. Totalitas tawakalnya. Nabi Ibrahim. Jadi sehingga ketika Sayyidah Hajar ditaruh di Mekah, di gersang tadi, tempat gersang tadi, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Apa doanya? Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu doanya. Rabbana 'alaika tawakkalna. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bahkan istri tercintanya plus anak bayinya itu ditinggal di tempat gersang, tawakal pada Allah, serahkan kepada Allah. Pasti diurus sama Allah. Maka kita jangan khawatir dengan nasib anak kita. Serahkan ke Allah. Ya Allah, saya yakin anak saya pasti sukses karena diurus oleh Engkau. Langsung doa sama Allah gitu. Saya bukan tidak peduli ya. Saya serahkan nasib anak saya kepadamu ya Allah. Udah gitu, simple. Serahkan kepada Allah. Kenapa? Kalau tidak diserahkan kepada Allah, kita pengennya sekolahnya yang favorit, yang paling mahal. Fokus kita ke dunia doang di sini. Di sini nih. Dunia dong, mau disekolahin tinggi-tinggi. Nantinya nuntut kitanya nuntut. Kalau tidak sukses, kecewa gitu. Kecewa. Ya. Maka di sini yang perlu kita ajarkan apa? Dekat dengan Allahnya yang perlu kita ajarkan kepada anak kita.
untuk matematika lain-lain di sekolah apa-apa. Aduh Ustaz, saya juga nggak bisa ngaji Ustaz, sholat juga jarang, gimana ya? Pondokin kalau nggak mau. Kalau mau ribet mah, simple mah gitu. Ya, pondokin anaknya agar ingat pondok itu bukan agar jadi kiai, bukan, agar ibadahnya bagus. Kalau dipondokin anaknya diniatin biar jadi kiai, pas pulang nggak bisa ceramah, kecewa nanti. Kecewa. Jangan diniatin anak itu mondok biar jadi kiai, agar hidupnya lebih baik, lebih mandiri, lebih baik, ibadahnya bagus. Karena punten, senakal-nakalnya anak di pondok tetap sholat, tetap ngaji, tetap doain orang tua. Itu bahkan kalau di Quran tentang rizki, dari 7 pintu rizki yang ada di Quran tuh, ya bahkan lebih dari 7 ya, lebih dari 7, 5 itu ada di pondok. 5 ada di pondok. Salah satu misalkan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Salah satunya wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis-shalati, untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar. Namanya nyuruh anak sholat, nyuruh istri sholat itu kadang agak susah, sabar, nyuruh terus. La nas'aluka rizqan, kami gak minta rezeki dari kalian, nahnu narzuquk, kata Allah, kami yang memberikan rezeki. Dalam tanda petik, kalau kita sudah nyuruh anak-anak kita sholat, istri kita sholat atau suami kita sholat, rezeki mengalir. Pasti pondok, anak pasti sholat, rezekinya ngalir. Makanya kenapa suka ada yang bilang pas mondok mah rezekinya aya wae. Suka ada yang bilang begitu. Padahal mah lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada. Tiba-tiba pas bagian ngirim, duh nggak ada duit nih. Toto ada aja rezekinya. Bisa jadi dari situ. Ya. Jadi doa berikutnya, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir, kita sampai syuruk ya di sini ya. Ya kan? Suruknya jam berapa ini teh? Udah masuk ya? Nah, ini pas yang terakhir nih. Doa yang terakhir Nabi Ibrahim itu jadi lupa saya nanyain istirahat tentang minta ampunan untuk diri dan orang tua dan orang beriman seluruh dunia. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, Rabbana ighfir, ya Tuhan kami, ighfirli, ampunkanlah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan seluruh orang mukmin, yauma yaqumul hisab, pada hari penghakiman, pada hari hisab. Maksudnya apa di sini? Nabi Ibrahim itu dalam tanda petik doanya satu, tapi mencakup dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir didoakan, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu bukan di zaman Nabi Muhammad doang. Misalkan kita wiridan istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, misalkan itu. Astaghfirullah, itu pahalanya gede banget. Kenapa? Kita beristighfar, minta ampun untuk seluruh orang mukmin sedunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Orang-orang mukmin. Maka tadi Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Biasakan doa itu. Biasakan. Itu doa yang pas bagi saya. Sangat pas. Minta ampun untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk seluruh orang mukmin. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika kita mendoakan saudara kita, misalkan nih bapak, doain bapak. Dan yang kita doakan itu tidak mengetahui atau tidak hadir. Dalam tanda petik kita mendoakan sahabat kita tanpa sahabat kita tahu kita mendoakan dia. Maka Allah itu akan mengirimkan malaikat, mewakilkan malaikat di atas kepala orang yang berdoa tadi. Untuk apa? Mengaminkan doa orang itu. Amina walaka mithlin. Kata malaikat begitu. Jadi bahasanya ketika kita doain, misalkan saya punya sahabat namanya Fikri. Ya Allah, panjangkan umur Fikri. Kata malaikat, amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Dan doanya mustajab, diijabah langsung sama Allah.
Jadi yang paling mustajab itu yang mustajab. Kita doain teman, kita mau doa untuk diri kita. Ada daftar doanya nih. Itu kita doakan untuk teman kita dulu. Tetap feedbacknya dapat, kalau bahasa jual feedback dapat 100% feedbacknya untuk kita. Ya Allah, sahabat saya berikan panjang umur. Tandanya kata malaikat tadi, sahabat panjang umur, ente panjang umur. Berikan rezeki yang berkah, dua-duanya dapat berkah. Dan langsung dikabulkan sama Allah. Karena mengutus malaikat di atas kepalanya untuk mengaminkan doa itu. Khusus ketika mendoakan saudara kita yang lain. Dari situ para jemaah sekalian, 5 doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memang bisa kita tiru, bisa kita panjatkan setiap hari. Yang pertama adalah Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua adalah Rabbi ja'al hadzal balda aminau wajnubni wa bani an na'budal asnam. Yang ketiga adalah Rabbi ja'alni muqimas shalati min dzurriyyati. Yang keempat, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan yang terakhir, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu saja mungkin para jemaah sekalian yang ingin saya sampaikan. Ya kalau bijak mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kata-kata yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu satu pertanyaan. Karena sudah memahami semuanya ini ya. Alhamdulillah kita akhiri sama-sama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.